Nah, sebagai informasi untuk yang mengabdinya tuh apa sih Pak? Dulu banyak yang bertanya nih, Pak saya kan belum terdata nih di database gitu kan. Saya udah terdata. Nah, perlu disampaikan yang pertama, baik guru kesehatan ataupun tenaga teknis, itu yang bisa melamar yang pertama adalah teman-teman, kalau yang di guru nih ya, kalau di guru yang prioritas 1, P1. Nah, P1 mungkin teman-teman guru tahu lah, yang P1 yang dulu mendaftar tapi formasinya nggak ada, itu P1. Terus yang keduanya, baik yang di kesehatan, guru ataupun teknis, yang keduanya dia honorer kategori 2, ex honorer kategori 2. Saya yakin masih ada di guru, di kesehatan dan ada. Itu bisa mendaftar. Terus yang ketiganya itu non ASN yang terdata di database BKN dan Menpan yang dulu pendataan 2022 begitu ya. Jadi pendataan 2022 juga bisa mendaftar gitu ya. Baik yang di guru, kesehatan maupun di teknis. Kalau guru ya aktif mengajar sampai dengan sekarang. Terus yang selanjutnya yang bisa mendaftar selanjutnya itu adalah non ASN yang dia aktif sampai dengan sekarang dan sudah mengabdi minimal 2 tahun gitu. Minimal 2 tahun untuk formasi yang ahli pertama, terus lagi terampil dan sebagainya. Kalau untuk ahli muda madya itu minimal 3 tahun. Saya kira yang di Subang semua di ahli pertama semua ya. Jadi minimal 2 tahun. Jadi minimal 2 tahun mengabdi sampai dengan sekarang, aktif sampai dengan sekarang. Nah, nanti dibuktikanlah dengan surat pernyataan dari kepala dinasnya gitu ya, atasan langsungnya. Kalau untuk yang terdata di database juga sama dan sebagainya gitu. Nah, yang membedakan nanti apa? Semua kan bisa daftar tuh ya, yang minimal 2 tahun dan sebagainya. Yang membedakan nanti urutan untuk rankingan hasilnya nanti. Ya itu biasa berdasarkan Kemenpannya urutannya. Yang pertama kalau guru P1 dulu. Terus yang selanjutnya kalau guru kesehatan ininya itu K2. Prioritas kedua itu K2. Yang ketiga itu prioritas yang terdata di database. Setelah itu baru prioritas yang non ASN yang mengabdi minimal 2 tahun itu gitu. Nah, cuma kami menghimbau kepada seluruh honorer non ASN yang sekarang mengabdi, pertama ketika sudah dibuka mohon untuk daftar walaupun mungkin formasinya Pak formasinya cuma 1 gitu ya. Untuk daftar karena memang nanti kebijakan ke depan akan dikonsep sama Menpan dan BKN. Bagi yang tidak lulus nanti akan seperti apa gitu ya. Yang pasti akan diselesaikan untuk penataan non ASN ini. Yang pasti yang sekarang ini walaupun sekarang formasinya ini udah banyak sebetulnya 1090 nanti 1090 formasi. Yang mendaftarnya saya yakin honorer banyak ya. Kalau yang terdata aja ini udah ada 6.000-an. Nah, belum lagi yang tadi yang tidak terdata di database yang mungkin dia 2 tahun lebih ya. Udah 2 tahun lebih pakai surat pernyataan dan sebagainya mungkin bisa bertambah. Nah sekarang formasinya 1.000. Wah ya sih yang masuknya 1.000 nih Pak gitu. Nah nanti ada sekitar 5.000-an lagi gitu ya yang tidak masuk nih Pak, gimana? Nah ini kita serahkan ke Menpan dan BKN solusi penataannya seperti apa. Yang pasti instruksi dari Menpan dan BKN itu ya, untuk sekarang agar semua ikut. Makanya kami sediakan formasinya ini semua mengakomodir semua gitu ya. Makanya ada formasi sampai dengan kualifikasi pendidikan SD dan sampai SD juga sampai ada SD, ya? SD, SMP, SMA, D3, S1 juga ada semua. Jadi nggak ada istilah oh Pak saya nggak bisa daftar, orang ada kok ijazah SD pasti ada lah. Gitu ya. Jadi kalau nggak punya S1 SMA pasti punya. Daftarnya yang ke SMA. Bahkan untuk yang SMA ini tiap instansi ada, tiap dinas ada, kecamatan dinas. Jadi kalau misalkan di dinas A saya nggak ada SMA formasi SMA nih, ada pasti nanti di tiap ini minimal ada 1, nanti daftar ke situ gitu. Baik. Jadi diharapkan semua daftar yang non ASN ini sehingga nanti penataan ketika yang tidak lulus nanti akan berbicara selanjutnya kalau tidak lulusnya gimana nih. Tapi kalau mudah-mudahan lulus, kalau lulus saya 1090 akan kita angkat menjadi P3K nanti gitu. Iya.
Jadi jangan sia-siakan peluang yang ada. Peluang. Ini salah satu kesempatan yang datangnya cuma setahun sekali ya Pak Kabid ya. Betul gitu. Nah, untuk formasi CPNS kan 50 formasi itu full tenaga teknis. Nah, kalau P3K dari 1090 formasi yang disediakan, rinciannya pembagiannya bagaimana nih Pak Kabid untuk teknis, guru dan kesehatan? Ya, kalau untuk guru tentu saja lebih banyak ya, guru sama kesehatan. Setelah itu baru teknis, tapi nanti kita informasikan lah ya di pengumuman formasi yang nanti akan diumumkan oleh Pak Bupati. Jadi istilahnya rincian semua. Guru guru apa aja di situ, guru kelas berapa Pak, guru SD berapa, guru TK berapa, guru ini ada semua di situ. Bahkan menampung semua honorer yang dia basic pendidikannya apa. Contoh, seandainya misalkan Pak, ini ada guru misalkan, guru yang basic pendidikannya, mohon maaf nih, kita harus kasih ini juga. Guru yang basic pendidikannya S1 pendidikan agama Kristen misalkan itu menampung kita juga. Ada formasinya. Jadi mereka itu bisa daftar nanti. Begitu. Jadi semua jenis guru bisa daftar. Semua jenis non ASN jenjang pendidikan bisa daftar. Soalnya sampai SD bisa daftar. Kecuali dia nggak punya ijazah sama sekali. Jadi nggak lulus SD acan ya gimana daftarnya nggak punya ijazah SD. Semua bisa daftar. Nah, nanti juga kita akan sosialisasikan secara masif ke dinas-dinas. Berapa puluh atau berapa ratus non ASN-nya didorong untuk ikut begitu ya. Jadi artinya nanti formasinya akan diumumkan supaya teman-teman juga siap. Oh saya formasi ini nih, saya harus ke sini. Oh Pak ternyata tidak ada. Saya S1 misalkan S1 teknik apa gitu ya. Jadi ini ternyata nggak ada nih formasinya ya. Mau tidak mau ya menggunakan ijazah yang SMA ya gitu ya. SMA pasti ada gitu. Baik, saya Ansya dari Cijambe izin bertanya, kalau P3K apakah hanya untuk tenaga honorer saja? Lalu bagaimanakah honorer yang belum 2 tahun mengabdi atau sudah 2 tahun namun belum masuk database Pak Kabid? Oh ya. Nah, sudah disampaikan tadi syarat untuk mengikuti seleksi P3K ini yang pertama tentu saja teman-teman non ASN yang mengabdi di pemerintah. Dan pengabdian di pemerintah ini adalah yang kalau formasi di Subang itu bisa daftarnya hanya non ASN untuk Subang saja. Jadi yang mengabdi di Subang gitu ya. Iya. Jadi nggak bisa yang dari Purwakarta yang mentang mau di Subang banyak nih, di Purwakarta sedikit mau daftar ke Subang nggak bisa. Daftarnya harus ke pemerintah kabupaten sendiri gitu ya. Nah Subang kebetulan banyak nih. Kalau dari Sumedang kalau ini mungkin kita bisa bandingkan lah nanti ya berapa formasi. Subang termasuk yang paling banyak. Nah ketika misalkan persyaratannya tadi udah disampaikan juga ya. Nah, udah ditetapkan juga sama Kepmenpannya mekanismenya bahwa yang pertama bisa ikut adalah yang P1 untuk guru, terus lagi yang honorer kategori 2, yang honorer yang terdata di database BKN pendataan 2022, terus lagi honorer atau non ASN yang minimal 2 tahun pengalaman kerja dan aktif sampai dengan sekarang. Nah artinya tadi sudah dijawab, kalau yang aktif tidak masuk Pak di database tapi saya aktif sampai dengan sekarang dari 3 tahun yang lalu, 2 tahun lebih nih. Tolong buktikan benar nggak aktifnya dengan surat pernyataan dari pimpinannya dan diketahui nanti oleh kepala dinas atau eselon 2 minimal. Jadi sebagai bukti bahwa yang bersangkutan memang aktif lebih dari 2 tahun. Terus selanjutnya bagaimana Pak kalau saya kurang dari 2 tahun pengalaman kerjanya? Nah berdasarkan Kepmenpan ya ini belum bisa ya. Kalau Kepmenpannya kan syaratnya itu arahkannya. Tapi kalau memang mengabdinya lebih dari 2 tahun ya walaupun belum masuk ke pendataan itu bisa daftar ya untuk ininya karena persyaratannya itu. Baik, apakah non ASN ini di Kabupaten Subang bisa melihat statusnya sudah terdaftar di database atau belum nih Pak Kabid? Oh ya, nah kalau yang seperti itu sebetulnya kan sudah pendataan itu 2022 ya. Itu bisa pertama ditanyain dulu ke dinasnya. Dulu menyampaikan nggak ke pendataan 2022 atau simpelnya saya punya dulu tuh bisa cetak kartu pendataannya gitu ya. Kalau misalkan saya nggak punya tapi saya pengen tahu nih, bisa ditanyakan ke dinasnya ada nggak dulu arsip di 2022 yang menyampaikan ke BKPSDM. Kalau misalkan ini juga bisa ditanyain nanti ke BKPSDM.